Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah TFBA yaitu Ibu Apoteker Novrianti M. Pham yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan jurnal yang berjudul Nutrisi. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada kelompok penanya yaitu dari kelompok farmasetikal yang telah bersedia hadir di Meet pada pagi hari ini. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke presentasi yang pertama mengenai jurnal nutrisi dari hewan yang sebelumnya akan dipresentasikan oleh Aidil. Kepada Aidil saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum masuk ke jurnal, kita masuk ke dalam definisi terlebih dahulu. Produk nutrisi adalah produk nutrisi oral, enteral, dan parenteral yang sudah melalui proses pencampuran atau pengemasan ulang oleh petugas yang mempunyai keterampilan dan diberi kewenangan untuk melakukan pencampuran obat secara aseptis. Contoh dari produk nutrisi itu terdiri dari gel, krim, sampo, sabun, tablet, lotion, dan masker dan pomade. Lanjut. Berikut pembahasan dari yang kami bahas dari jurnal. Lanjut. Pertama, nutrisi dari tumbuhan. Nah, kami mengambil dari jurnal yang berjudul Formulasi Lotion Ekstrak Buah Raspberry dengan variasi konsentrasi triethanolamin sebagai emulgator serta uji hedonik terhadap lotion. Lanjut. Latar belakangnya, raspberry diketahui mengandung anthocyanin. Senyawa anthocyanin dari buah raspberry ini dapat diaplikasikan sebagai pewarna bahan pangan. Selain digunakan sebagai bahan pewarna, ekstrak eksternal buah raspberry menunjukkan adanya aktivitas antioksidan yang tinggi. Dilihat dari efek antioksidannya, maka raspberry dapat diformulasikan menjadi sediaan lotion untuk perawatan kulit. Di mana lotion sendiri merupakan emulsi cair yang terdiri dari fase minyak dan fase air yang distabilkan oleh emulgator yang mengandung satu atau lebih bahan aktif di dalamnya. Bahan dan alat yang digunakan terlampir. Lanjut. Itu dilarutkan pada suhu 65 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius di atas waterbed. Bahan fase airnya dilarutkan terpisah pada suhu 65 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Setelah semua fase terlarut, ditambahkan fase air ke dalam fase minyak sedikit demi sedikit sambil dilakukan pengadukan yang konstan hingga membentuk emulsi. Campuran tersebut kemudian ditambahkan ekstrak raspberry dan lavender essential oil. Sediaan lotion dimasukkan ke dalam wadah dan dilakukan evaluasi sediaan, di mana pengujian sediaan lotionnya terdiri dari uji organoleptis, uji tipe emulsi, uji pH, uji daya sebar, uji daya lekat, dan uji viskositas dan hedonik. Nah, berikut tabel formulanya terlampir. Masuk ke dalam hasil yang pertama, uji organoleptis. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada ketiga formulasi, bentuk sediaan yang didapat berbentuk semi-solid, warna ungu muda sesuai dengan warna ekstrak raspberry dan bau yang dihasilkan adalah berbau lavender. Warna yang dihasilkan dari sediaan lotion dipengaruhi oleh konsentrasi ekstrak raspberry yang digunakan. Sedangkan aroma yang dihasilkan bergantung pada penambahan essential oil lavender yang ditambahkan. Selanjutnya, pengujian tipe emulsi. Pengujian tipe emulsi bertujuan untuk mengetahui tipe emulsi pada sediaan. Tipe emulsi pada lotion adalah minyak dalam air. Tipe emulsi dari sediaan tersebut juga disebabkan oleh penggunaan emulgator yang cenderung lebih larut dalam air, yaitu triethanolamin. Selain itu, dapat juga disebabkan karena pelarut yang digunakan adalah air. Ada pengujian selanjutnya, pengujian uji pH. Uji pH bertujuan untuk mengetahui keamanan sediaan lotion pada saat penggunaan agar tidak mengiritasi kulit, stabilitas sediaan, dan efektivitasnya. Hasil pH yang diperoleh berada pada rentang 6,5 sampai 6,8.
Perbedaan nilai pH yang diperoleh dapat disebabkan karena penambahan konsentrasi emulgator yang berbeda-beda. Namun, perbedaan nilai pH yang tidak berpengaruh karena sudah sesuai dengan rentang pH yang dipersyaratkan. Lanjut. Uji daya sebar. Uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui hasil penyebaran krim atau emulsi pada kulit. Hasil yang diperoleh berkisar pada 5,9 cm sampai 6,5 cm. Berdasarkan data yang diperoleh, sediaan lotion yang dibuat memiliki kemampuan menyebar yang baik, di mana luas sediaan uji sebanding dengan penambahan beban. Hal ini disebabkan karena lotion adalah sediaan kosmetik yang berupa emulsi yang mengandung air lebih banyak. Lanjut. Uji daya lekat. Uji daya lekat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lotion dapat menempel pada kulit. Apabila lotion memiliki daya lekat yang rendah, maka efek yang diinginkan pun tidak tercapai. Namun jika daya lekat yang dihasilkan kuat, maka akan menghambat pernafasan kulit. Berdasarkan hasil yang diperoleh, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tiap formulasi. Lanjut. Uji viskositas. Uji viskositas dilakukan pada hari ke-1 dan hari ke-3 dengan menggunakan variasi kecepatan pengukuran yaitu 100 rpm. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa adanya perbedaan konsentrasi emulgator atau triethanolamin pada tiap formulasi tidak berpengaruh pada viskositas sediaan. Namun hal ini disebabkan karena fungsi triethanolamin pada formulasi bukan sebagai pengental, melainkan sebagai emulgator basah. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi triethanolamin ternyata tidak berpengaruh secara signifikan pada sifat fisik lotion yang meliputi pH, viskositas, homogenitas, kestabilan, daya sebar, maupun daya lekat. Dari hasil uji kesukaan atau hedonik, sediaan menggunakan formulasi 2 dengan konsentrasi triethanolamin 3% menjadi formula yang disukai oleh penulis. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aidil yang telah menjelaskan jurnal nutrisi dari tumbuhan. Nah, selanjutnya kepada teman-teman dari kelompok farmaseutikal yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, izin bertanya. Silakan Rahmat Utomo. Baik, di sini saya ingin bertanya. Di pembuatan lotion tadi ada penambahan fase minyak itu dilarutkan pada suhu 65 sampai 75 derajat Celcius dan juga fase air juga dilarutkan pada suhu 65 sampai 75. Kenapa pada proses pencampuran fase minyak dan air ini harus dalam keadaan panas? Itu Baik. saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahmat Utomo. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Nah, selanjutnya adalah jurnal nutrisi dari hewan. Nah, jurnal yang kami ambil adalah berjudul Emulsi Kaya Omega 3 dan Squalen dari kombinasi minyak ikan sardin dan ikan cucut. Adapun latar belakangnya adalah asam lemak omega 3, khususnya asam lemak rantai panjang yaitu EPA dan DHA, merupakan asam lemak esensial yang memiliki peran penting bagi kesehatan manusia, yaitu pada perkembangan otak, retina mata, peningkatan kekebalan dan pencegahan penyakit degeneratif. Kemudian membantu dalam pengembangan kejiwaan, pertumbuhan, perkembangan dan perilaku serta pertumbuhan anak-anak pada usia dini. Nah, selain asam lemak omega 3 yang diperoleh dari minyak ikan, terdapat juga kandungan squalen yang sangat penting bagi tubuh manusia, yang dapat mencegah penyakit degeneratif, penyakit liver, kencing manis, dan penguat stamina tubuh. Nah, squalen ini dapat diproduksi atau diperoleh dari minyak ikan sardin dan minyak hati ikan cucut. Nah, total PUFA dari minyak ikan sardin yaitu 27,59% dan squalen dari hati ikan cucut yaitu 43,16%. Nah, asam lemak omega 3 dan squalen ini memiliki banyak manfaat. Namun, mereka ini memiliki sifat yang sensitif terhadap oksigen sehingga penggunaannya terbatas dalam makanan. Nah, emulsi minyak ikan adalah salah satu produk yang dihasilkan dengan tujuan untuk mencegah kerentanan terhadap sifat oksidatif minyak ikan. Nah, untuk bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini terlampir. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah metode yang digunakan pada jurnal ini. Tahap pertama adalah tahap awal formulasi emulsi, yang dilakukan dengan pembuatan fase guargam dan air dan fase minyak air, yang masing-masing dihomogenisasi lebih kurang 1,5 menit dan kecepatan 10.000 rpm. Tahapan selanjutnya yaitu kedua fase tersebut dihomogenisasikan lebih kurang 1,5 menit dengan kecepatan 10.000 rpm, kemudian ditambahkan dengan whey protein, sukrosa, natrium benzoat, warna, dan flavor. Nah, setiap penambahan dihomogenkan selama 1,5 menit dengan kecepatan 10.000 rpm. Nah, analisis data dari penelitian menggunakan rancangan acak lengkap faktorial atau RALF dengan 3 kali pengulangan. Emulsi yang dihasilkan disimpan selama 32 hari dan dianalisis derajat keasamannya atau pH, viskositas, ukuran globula, dan persen kestabilan emulsi. Nah, untuk formulasinya selanjutnya. Nah, berikut ini adalah tabel formulasi emulsi minyak ikan kayak omega 3 dan squalen. Ada 5 formula dengan 1 kontrol. Selanjutnya. Nah, dari hasilnya yang pertama adalah nilai pH atau derajat keasaman. Berikut ini adalah tabel pengamatan pH-nya pada hari 0 sampai hari ke-32. Nah, nilai pH dari formula emulsi penyimpanan hari ke-0 untuk semua perlakuan menunjukkan nilai yang berkisar 6,22 sampai 6,95 dengan nilai pH kontrol yaitu 5,78 yang berada di bawah nilai perlakuan penambahan guargam. Nilai pH kontrol penyimpanan hari keempat hingga hari ke-32 tidak dilakukan pengujian. Nah, hal ini dikarenakan emulsi kontrol telah mengalami pemisahan 100% sebelum hari keempat. Nah, untuk nilai formula pH-nya bisa dilihat. Nilai pH ini menyatakan bahwa semakin banyak penambahan konsentrasi guargam, maka nilai pH akan semakin tinggi. Hal ini diduga karena sifat guargam ini merupakan polisakarida yang bersifat mengikat air. Selanjutnya yaitu uji viskositas. Nah, perlakuan konsentrasi guargam menunjukkan semakin banyak konsentrasi dari guargam ini menghasilkan nilai viskositas yang semakin tinggi, yaitu bisa dilihat pada formula kelima dengan viskositas sebesar 3.344 centipoise, sedangkan viskositas terendah ditemukan pada formula 1 yaitu sebesar 338 centipoise. Nilai viskositas kontrol pada hari ke-0 yaitu 92 centipoise. Nah, hal ini menjelaskan bahwa penggunaan guargam sebagai emulsifier memberikan pengaruh terhadap nilai viskositas. Nah, untuk nilai viskositasnya terlampir pada tabel 2. Selanjutnya. Nah, hasil dari analisis seragam ANOVA dengan perbedaan konsentrasi emulsifier guargam dan lama penyimpanan menunjukkan bahwa variabel emulsifier dan waktu penyimpanan masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai viskositas emulsi. Nah, penurunan viskositas sediaan emulsi ini diduga karena fase terdispersi atau droplet bergerak menuju ke medium pendispersi, sehingga mengakibatkan bertabrakannya droplet dan membentuk droplet yang lebih besar. Nah, droplet yang lebih besar ini berpengaruh terhadap viskositas emulsi. Semakin tinggi viskositas, maka akan semakin baik penghambatan terhadap nilai agregasi atau penggabungan dari droplet tersebut. Selanjutnya adalah ukuran droplet. Ukuran droplet ini merupakan indikator yang penting dalam kestabilan dari sediaan emulsi. Nah, tabel 3 ini bisa dilihat hasil pengukuran diameter dropletnya. Diameter droplet yang kecil akan meningkatkan luas permukaan. Hal ini bermanfaat mengurangi bertabrakannya droplet serta dapat meningkatkan viskositas dan stabilitas emulsi. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu persen kestabilan emulsi. Nah, kestabilan emulsi ini adalah kemampuan suatu sediaan emulsi mempertahankan spesifikasi sepanjang periode penyimpanan untuk menjamin kualitas suatu produk. Nah, bisa dilihat pada tabel 4, yaitu lama pengamatannya 32 hari. Nah, hasil analisis seragam atau ANOVA dengan perbedaan konsentrasi emulsifier guargam dan lama penyimpanan menunjukkan bahwa variabel emulsifier ini dan waktu penyimpanan masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kestabilan emulsi. Selanjutnya,
Nah, kesimpulan, berdasarkan parameter uji kestabilan dan ukuran droplet atau globula, produk emulsi terbaik dihasilkan pada formula dengan konsentrasi guargam 1,1%. Baik, sekian materi dari jurnal nutrisi dari hewan yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Herlin Windasari. Baik, terima kasih moderator. Nah, pada jurnal ini tadi dalam formulasinya itu ada guargam. Nah, guargam ini mempengaruhi nilai pH serta kestabilan dari emulsi. Nah, bagaimana mekanisme guargam ini dalam mempengaruhi emulsi tersebut? Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Herlin Windasari. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan jurnal nutrisi dari minyak atsiri. Nah, kepada teman saya Anggit, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi mengenai nutrisi dari minyak atsiri. Nah, ini adalah jurnal yang kami gunakan dengan judul Uji Aktivitas Sediaan Gel Sampel Minyak Atsiri Buah Lemon. Nah, jadi ketombe itu merupakan gangguan pada kulit kepala yang mengakibatkan berkurangnya kenyamanan dalam beraktivitas karena menimbulkan rasa gatal pada kepala serta dapat mengurangi rasa percaya diri akibat adanya bintik putih pada rambut. Nah, ketombe ini diakibatkan oleh adanya infeksi jamur dengan skuama berwarna putih abu-abu dalam jumlah banyak dan mudah rontok. Nah, ini disertai dengan rasa gatal yang sangat luar biasa pada kulit, kepala, kemudian berbau, dan dengan atau tanpa peradangan. Nah, mencuci rambut menggunakan sampo anti ketombe itu merupakan salah satu cara mencegah ketombe. Kemudian saat mencuci rambut harus diperhatikan zat aktif yang terdapat di dalamnya. Sampo anti ketombe biasanya mengandung desinfektan untuk mencegah tumbuhnya ketombe, tetapi tidak boleh merusak kulit kepala dan juga rambut. Nah, lemon dapat berpotensi secara biologis sebagai antibakteri, antidiabetes, anti kanker, dan antiviral. Flavonoid di dalam buah lemon membantu mencegah serangan dari patogen termasuk bakteri, jamur, dan virus. Lanjut. Nah, di sini terlampir alat dan bahan yang digunakan. Bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian, sediaan gel sampo minyak atsiri lemon dibuat dengan pengembangan basis gel menggunakan air hangat. Diaduk homogen sampai terbentuk massa yang semi-solid. Nah, ditambahkan propilen glikol sedikit demi sedikit, serta metil dan propil paraben yang telah dilarutkan dalam propilen glikol. Diaduk sampai terbentuk gel yang bening. Natrium lauryl sulfat ditambahkan setelah dilarutkan terlebih dahulu dalam air sedikit demi sedikit, lalu diaduk sampai homogen. Ditambahkan minyak atsiri, buah lemon, dan pewangi lemon, diaduk homogen, lalu ditambahkan aquades sampai volume yang diperlukan. Aktivitas anti ketombe sediaan sampel gel minyak atsiri buah lemon diuji menggunakan metode difusi agar. Nah, metode difusi agar ini dilakukan dengan cara yaitu media Na diinokulasi bakteri sebanyak 100 mikroliter, dimasukkan ke dalam cawan Petri, kemudian didiamkan hingga memadat. Setelah memadat, dibuat lubang dengan menggunakan perforator. Kemudian sebanyak 1 gram sediaan itu dimasukkan ke dalam lubang, lalu diinkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius, kemudian diamati dan diukur diameter hambatnya. Lanjut. Nah, di sini terdapat formulasi komposisi sediaan gel sampo minyak atsiri. Nah, di sini terdapat 6 formulasi, bisa teman-teman lihat. Bahan-bahannya yaitu minyak atsiri lemon, kemudian natrium lauryl sulfat, HPMC, karbomer, propilen glikol, metil paraben, propil paraben, pewangi lemon, dan aquades. Untuk konsentrasinya sudah tertera, bisa teman-teman lihat ya. Lanjut. Kemudian hasil. Nah, di sini terdapat tabel hasil pengamatan bentuk sampo anti ketombe dengan berbagai variasi basis dan konsentrasinya selama waktu penyimpanan. Nah, di sini terdapat waktu penyimpanannya itu yaitu 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari.
Nah, untuk hasil stabilitasnya ini hasilnya rata-rata adalah baik, bisa teman-teman lihat juga ya di tabelnya. Nah, untuk tabel 2 ini dikatakan bahwa sediaan gel sampo anti ketombe dengan variasi basis dan konsentrasi selama 28 hari waktu penyimpanan itu tidak mengalami perubahan bentuk pada formula dengan basis HPMC baik secara warna, bau, serta tidak terjadi sineresis. Lanjut. Nah, kemudian di sini terdapat gambar 1 yaitu grafik pengamatan pH sediaan sampo gel minyak atsiri buah lemon. Jadi teman-teman juga bisa melihat di sini grafiknya ya. Nah, pada pH sediaan yang dibuat berada dalam rentang 5 sampai 7,5 sehingga masih masuk ke dalam rentang pH fisiologis kulit. Kemudian pada gambar 2 ini adalah gambar grafik pengukuran viskositas sediaan sampo gel minyak atsiri buah lemon. Nah, hasil evaluasi viskositas pada gambar 2 ini menunjukkan bahwa gel yang dibuat mempunyai nilai viskositas yang stabil selama penyimpanannya. Lanjut. Nah, di sini terdapat juga hasil pengamatan uji aktivitas sediaan sampo gel minyak atsiri buah lemon. Di sini pada waktu penyimpanan hari ketiga pada formula 6 itu didapatkan uji aktivitasnya sebesar 28,2 mm, untuk pembandingnya 44,4 mm, kemudian formula tanpa buah lemon itu 5,5 mm. Untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat data pada tabel 3 ini menunjukkan data pada tabel 3 ini menunjukkan bahwa minyak atsiri yang terdapat dalam sediaan sampo gel itu mempunyai aktivitas anti jamur terhadap jamur Malassezia sp. Senyawa yang mempunyai aktivitas anti jamur di dalam minyak atsiri seperti flavonoid, alkaloid, dan sesquiterpen yang terkandung dalam sediaan sampo gel. Lanjut. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Nah, minyak atsiri buah lemon mempunyai potensi sebagai anti jamur Malassezia sp. Dengan konsentrasi hambat minimumnya itu sebesar 0,5%. Kemudian formula yang paling baik dalam sediaan gel sampo minyak atsiri buah lemon adalah formula yang mengandung basis gel HPMC 6%. Kemudian formula tersebut memiliki aktivitas terhadap penghambatan jamur Malassezia sp sebagai penyebab ketombe dengan zona hambatnya yaitu 29,4 mm. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggit yang telah menjelaskan mengenai jurnal nutrisi dari minyak atsiri. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, penyaji. Ya, silakan Yolanda. Baik, terima kasih penyaji. Saya ingin bertanya, tadi pada jurnal minyak atsiri disebutkan bahwa waktu penyimpanan itu tidak mengalami perubahan bentuk pada formula dengan basis HPMC. Nah, baik secara warna, bau, serta tidak terjadi sinersis. Nah, apa itu dimaksud dengan sinersis? Apa yang menyebabkan dan bagaimana cara mengatasi apabila terjadi sinersis? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yolanda. Kita tampung dulu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu jurnal dari bahan alam kelautan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mustika Arfa. Kepada Mustika, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya yaitu produk nutrisi dari bahan alam kelautan. Next. Ini adalah jurnal yang kami adopsi berjudul Formulasi dan Uji Sifat Fisik Sediaan Gel Ekstrak Etanolik Ganggang Hijau atau ulfa-lactucalin. Next. Adapun latar belakang dari jurnal ini, yang mana salah satu tanaman yang dapat mengatasi kasus jerawat adalah ganggang hijau atau ulfa-lactucalin. Telah banyak dilakukan penelitian terkait ganggang hijau sebagai antibakteri. Efek farmakologis yang dimiliki oleh ganggang hijau atau ulfa-lactucalin yaitu sebagai anti jamur maupun sebagai antimikroba.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Halik et al. Tahun 2014 menunjukkan bahwa ulfa-laktuka dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri gram positif maupun negatif seperti Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Selain itu juga dapat menghambat pertumbuhan jamur seperti Candida albicans dan Aspergillus niger. Selanjutnya, suatu bentuk formulasi sediaan yang dapat mempermudah masyarakat mendapatkan khasiat anti jerawat dari ganggang hijau adalah gel. Gel menjadi sediaan terpilih karena pada formulasinya tidak mengandung minyak, sehingga tidak akan memperburuk jerawat tersebut. Sifat gel yang tidak lengket, cepat mengering, dan stabil dapat memberikan nilai estetika yang baik dan tidak memerlukan energi yang besar untuk formulasi. Sediaan gel yang baik dapat diperoleh dengan memformulasikan beberapa jenis bahan pembentuk gel, dan yang paling penting adalah pemilihan gelling agent. Penambahan gelling agent yang sesuai akan memberikan karakteristik sediaan sesuai dengan spesifikasi dan parameter yang diharapkan. Selain itu, penggunaan jenis dan konsentrasi bahan tambahan maupun ekstrak yang berbeda akan mempengaruhi stabilitas fisik formula gel tersebut. Next. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan terlampir. Next. Berikut adalah cara pembuatan sediaan gel ekstrak etanolik ganggang hijau. Pertama, dibuat sediaan gel dengan variasi konsentrasi gelling agent, yang mana gelling agent yang digunakan adalah hidroksipropil metil selulosa atau HPMC. Pembuatan sediaan gel dengan menggunakan metode dingin, yaitu sejumlah basis HPMC dilarutkan dalam aqueous dan dikembangkan dengan cara didiamkan selama 24 jam. Kemudian diaduk homogen hingga terbentuk massa gel. Selanjutnya, metil paraben dilarutkan dalam sedikit etanol untuk mempermudah kelarutan. Kemudian ekstrak etanolik ganggang hijau ditambahkan dan diaduk hingga homogen. Propilen glikol ditambahkan sedikit demi sedikit hingga terbentuk gel yang homogen. Gel yang terbentuk dicukupkan dengan aqueous hingga 50 gram dan terus diaduk sampai terbentuk massa gel yang homogen. Kemudian dilakukan pengujian sifat fisik sediaan gel ekstrak etanolik ganggang hijau, yaitu uji organoleptik, homogenitas, pH, daya sebar, daya lekat, dan uji konsistensi. Berikut adalah tabel formula, yang mana semua formula dari formula 1 sampai 3 memiliki komposisi yang sama, hanya saja terdapat perbedaan pada konsentrasi HPMC yang digunakan. Next. Berikut adalah hasil dari penelitian di mana berdasarkan hasil determinasi tanaman menunjukkan bahwa sampel yang digunakan merupakan ganggang hijau dengan spesies ulfa-lactucalin dan rendemen yang diperoleh adalah 8%. Berikut adalah gambar 1 hasil formulasi sediaan gel dan tabel 2 hasil uji organoleptis, di mana berdasarkan hasil pengamatan organoleptis, warna yang dihasilkan sediaan gel formula 1, 2, dan 3 adalah warna hijau tua. Semakin besar konsentrasi HPMC yang digunakan, maka konsistensi gel tersebut akan semakin kental. Next. Berikutnya adalah tabel 3, yang mana tabel 3 ini adalah tabel dari hasil uji homogenitas sediaan gel ekstrak etanolik ganggang hijau. Bisa dilihat pada tabel tersebut, formula 1 sampai 3 memiliki homogenitas yang baik, yang mana bisa dilihat dari warna yang merata dan tidak adanya butiran kasar. Sedangkan tabel di sampingnya atau tabel 4 ini adalah hasil uji pH sediaan gel ekstrak etanolik ganggang hijau yang memiliki pH 6 pada setiap formulanya. Yang mana pH 6 ini merupakan pH normal kulit. Apabila tidak sesuai dengan pH kulit, maka sediaan dapat menyebabkan iritasi yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam penggunaan. Next. Berikutnya adalah tabel 5 hasil uji daya sebar sediaan gel ekstrak etanolik. Dari tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa formula 1 dengan konsentrasi HPMC yang rendah menghasilkan sediaan yang kental jika dibandingkan pada formula 2 dan 3, sehingga memiliki rentang penyebaran yang lebih luas dibandingkan formula 2 dan 3. Penurunan nilai daya sebar ini disebabkan karena perbedaan konsentrasi HPMC pada masing-masing formula. Semakin tinggi nilai konsentrasi gelling agent yang digunakan, maka akan terjadi penurunan nilai daya sebar. Dari hasil tersebut menunjukkan formula 3 tidak memenuhi persyaratan daya sebar yang baik. Sedangkan hasil uji daya sebar
daya lekat pada tabel 5 menunjukkan bahwa daya lekat yang paling lama terjadi pada Formula 3 dengan rata-rata 50-21 detik. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi HPMC, maka daya lekat suatu formula akan semakin besar. Next. Berikut adalah gambar dari hasil uji konsistensi atau uji sentrifugasi, yang mana uji sentrifugasi ini bertujuan untuk mengamati apakah terjadi pemisahan fase pada sediaan dan uji melihat kestabilan sediaan gel saat dilakukan pengocokan yang sangat kuat. Hasil uji pada gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa ketiga formula tidak mengalami pemisahan fase atau sineresis, sehingga dapat disimpulkan ketiga sediaan tersebut stabil. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu formula optimum gel ekstrak etanolik ganggang hijau diperoleh pada formula yang mengandung gelling agent HPMC dengan konsentrasi 3%. Next. Nah, demikian saja presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mustika Arfa yang telah menjelaskan jurnal nutrisi dari bahan alam kelautan. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Miftahul Jannah. Baik, tadi berdasarkan hasil pengamatan, ketiga formula kan memenuhi syarat pengujian organoleptis, homogenitas, pH, terus uji sentrifugasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa pada uji daya sebar Formula 3 tidak memenuhi persyaratan, sedangkan hasil pengujian daya lekat menunjukkan daya lekat paling lama terdapat pada Formula 3. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Miftahul Jannah. Kita keep dulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu nutrisi dari mikroorganisme yang akan dijelaskan oleh Suci Ramahi. Kepada Suci, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, berikutnya nutrisi dari mikroorganisme. Nah, jurnal yang kami gunakan yaitu formulasi minuman kopi probiotik dengan kultur starter Lactobacillus acidophilus sebagai minuman fungsional. Nah, kopi merupakan salah satu minuman yang paling populer dan disukai oleh masyarakat Indonesia karena memiliki rasa dan aroma yang luar biasa. Nah, dengan seiringnya perkembangan zaman, produk minuman turunan kopi sudah banyak yang beredar seperti cappuccino, mochaccino, latte, espresso, dan lain-lain. Namun, produk kopi tersebut hanya fokus terhadap aspek citra rasa dan belum terfokus terhadap aspek kesehatan. Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu minuman kopi hasil fermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat yang memiliki manfaat kesehatan bagi saluran pencernaan manusia. Alternatif produk olahan kopi dengan menggunakan bakteri asam laktat adalah dengan membuat kopi menjadi suatu produk pangan fungsional yang memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh manusia. Salah satu jenis pangan fungsional adalah minuman probiotik. Minuman probiotik disebut juga sebagai minuman hasil fermentasi laktat. Proses fermentasi meningkatkan jumlah asam laktat dan asam organik lain dan menurunkan pH sehingga akan menimbulkan citra rasa asam dan meningkatkan keamanan pangan serta memperpanjang masa simpan. Karena pada rendah pH bakteri patogen dan pembusuk akan terhambat pertumbuhannya. Fermentasi dilakukan dengan menggunakan bakteri Lactobacillus acidophilus yang merupakan starter pada produk minuman fermentasi laktat yang termasuk jenis bakteri asam laktat, yaitu bakteri yang dapat memfermentasikan glukosa menjadi asam laktat dalam jumlah yang besar, sekitar 90%. Nah, metodenya, pada penelitian kali ini dibuat formulasi minuman kopi probiotik dengan starter Lactobacillus acidophilus sebagai minuman fungsional. Pertama, dilakukan pengumpulan bahan yaitu kopi Arabica didapat dari perkebunan Lego Nyenang, Desa Mekarmanik. Selanjutnya, susu skim sukrosa, gelatin dan bakteri asam laktat Lactobacillus yang diperoleh dari SITH-ITB. Selanjutnya dilakukan proses determinasi di labor taksonomi tumbuhan
Departemen Biologi FMIPA. Kemudian dilakukan penapisan fitokim. Tahap selanjutnya dilakukan pembuatan minuman kopi probiotik. Kopi bubuk diekstraksi dengan air menggunakan mocapot sehingga dihasilkan air kopi. Kemudian ditambahkan susu skim, sukrosa gelatin, dan bakteri asam laktat, lactobacillus yang selanjutnya difermentasi. Proses fermentasi dilakukan dengan 2 tahap. Nah, tahap pertama itu tahap selanjutnya setelah didapatkan formulasi susu skim terbaik, dilakukan formulasi dengan tujuan untuk mendapatkan konsentrasi bakteri asam laktat dan waktu fermentasi terbaik. Berikutnya, formulasi minuman kopi probiotik dengan perbedaan konsentrasi bakteri asam laktat dan waktu fermentasi. Nah, selanjutnya sediaan dievaluasi meliputi kadar pH, kadar asam tertitrasi, total bakteri asam laktat, uji hedonik, kadar protein, lemak, karbohidrat, dan kafein. Selanjutnya, nah hasilnya, hasil evaluasi kadar pH, kadar asam, dan total bakteri asam laktat sediaan minuman kopi probiotik dengan perbedaan konsentrasi susu skim. Berikutnya, hasil evaluasi kadar pH asam laktat dan viskositas sediaan minuman kopi probiotik dengan perbedaan konsentrasi bakteri asam laktat dan waktu fermentasi. Berikutnya uji hedonik, di mana uji hedonik yaitu dengan tujuan untuk mengetahui penampilan fisik meliputi tekstur, aroma, dan rasa, serta nilai kesukaan penulis terhadap minuman kopi probiotik. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa minuman kopi probiotik yang paling disukai adalah Formula 5. Hasil berikutnya, evaluasi kadar nutrisi dilakukan pada sediaan yang paling disukai panelis, yaitu pada Formula 5 dan mendapatkan hasil berikut. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil fermentasi minuman kopi menggunakan bakteri asam laktat, lactobacillus, didapatkan hasil berupa semakin tinggi jumlah konsentrasi susu skim, bakteri asam laktat, dan waktu fermentasi yang digunakan, maka semakin tinggi pula kadar asam dan semakin menurun pH yang didapatkan. Formulasi minuman kopi probiotik terbaik berdasarkan hasil penelitian adalah Formula 5, karena memiliki citra rasa yang paling disukai oleh penulis dan memiliki hasil evaluasi yang sesuai SNI yang memiliki kadar asam tertitrasi, kadar protein, dan kadar lemak. Nah, berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci Ramahi. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, jurnal dari nutrisi dari mikroorganisme dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Sabila. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Suci Ramahi. Pada hasil evaluasi kadar pH, kadar asam laktat, dan total bakteri asam laktat sediaan minuman kopi probiotik dengan perbedaan konsentrasi susu krim, diketahui bahwa semakin banyak jumlah bakteri yang digunakan dan semakin lama waktu fermentasi menyebabkan peningkatan viskositas sediaan. Apa yang terjadi pada keadaan tersebut? Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Salsabila. Nah, untuk yang terakhir yaitu jurnal nutrisi dari mineral yang akan dijelaskan oleh Wisnuwati. Kepada Wisnu, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk produk nutrisi dari mineral. Di sini jurnal yang kami gunakan itu adalah formulasi dan evaluasi fisik orally disintegrating tablet zinc dengan menggunakan cross-car melosodium sebagai super disintegran.
di mana zinc merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh, misalnya untuk membantu penyembuhan luka, memperkuat sistem imun, membantu pertumbuhan sel serta mengurai karbohidrat. ODT atau orally disintegrating tablet adalah singkatan umum untuk suatu tablet yang hancur secara cepat atau serta-merta dalam rongga mulut dan partikel yang hancur dan partikel zat yang ditelan menunjukkan karakteristik pelepasan segera atau disebut immediate release. Metode ini memberikan kemudahan dalam penggunaan, kepatuhan pasien, dan peningkatan ketersediaan hayati. Penambahan super disintegran dalam tablet ini diperlukan untuk meningkatkan karakteristik disolusi sehingga meningkatkan ketersediaan hayati. Super disintegran adalah zat atau campuran zat yang ditambahkan ke dalam formula obat untuk memfasilitasi pecahnya tablet untuk hancur dengan cepat. Super disintegran berbeda dengan disintegran. Dengan jumlah super disintegran yang kecil dapat memfasilitasi penghancuran yang cepat dibanding disintegran, di mana salah satu super disintegran itu adalah cross-carmelosodium. Kemudian alat dan bahannya terlampir. Kemudian dalam pembuatan tablet ini ada beberapa formula di mana cross-carmelosodium yang digunakan itu di mana formula 1-nya 0, formula 2-nya 1,5, formula 3 3, formula 4 4,5, formula 5 6 dan formula 6 7,5. Kemudian setelah dilakukan pembuatan tuh kemudian dilakukan evaluasi, di mana yang pertama itu adalah pemeriksaan sifat fisik massa tablet. Di sini rasio Hausner yang diperoleh dari semua formulasi berkisar 1,20 sampai 1,25, yang berarti rasio Hausner dalam kategori cukup baik. Kemudian untuk pengujian indeks kompresibilitas diperoleh dari semua formulasi berkisar 16,98% sampai 20,4%, yang berarti kompresibilitas semua formula dalam kategori cukup baik. Adanya perbedaan nilai indeks kompresibilitas dapat disebabkan oleh pemilihan excipient yang digunakan, di mana Avicel dapat meningkatkan nilai kompresibilitas, sedangkan pemilihan mannitol mempunyai sifat kompresibilitas yang rendah. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan uji organoleptis, di mana dia hasilnya adalah berat pipih, permukaan agak kasar, tanpa retakan, putih, dan berbau khas zinc. Kemudian ada uji keseragaman bobot dan yang terlampir. Kemudian uji keseragaman ukuran. Dalam uji keseragaman ukuran dari seluruh formula telah memenuhi syarat keseragaman ukuran berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 5 yang menyatakan bahwa suatu sediaan tablet dianggap seragam ukurannya apabila diameter tablet tidak kurang dari 4/3 dan tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Hal ini dapat diperoleh campuran bahan yang homogen dan keseragaman pemberian tekanan pada proses percetakan tablet. Kemudian pengujian selanjutnya itu ada pengujian kekerasan tablet, di mana di sini diperoleh perbedaan kekerasan dari ODT zinc dapat disebabkan oleh pemberian tekanan yang berbeda-beda pada saat proses pencetakan tablet yang menggunakan alat cetak tablet manual. Kemudian pengujian selanjutnya adalah pengujian keregasan tablet. Dari seluruh ODT zinc yang diperoleh keregasan tablet 2,1 sampai 3,3%. Hal ini dapat disebabkan oleh kekerasan tablet dan konsentrasi bahan pengikat tablet yang terlalu sedikit. Selain itu, semakin banyak kandungan cross-carmelosodium, semakin meningkatkan nilai kerapuhan yang dihasilkan. Kemudian
pengujian waktu pembasahan, di mana semakin besar konsentrasi cross-carmelosodium yang digunakan, maka waktu pembasahannya semakin singkat. Kemudian pengujian waktu hancur, di mana diperoleh semakin besar konsentrasi cross-carmelosodium, maka waktu pembasahannya semakin singkat. Mekanisme kerja dari cross-carmelosodium mampu menyerap cairan 100% hingga 200% air dengan cara aksi kapiler lalu pengembangan dan hancur. Kemudian hasil uji tanggapan responden terhadap ODT zinc, di mana untuk pengujian kesukaan terhadap rasa dari ODT zinc, seluruh formula memperoleh nilai 2 dari skala 0 sampai 6, yang artinya agak tidak suka. Hal ini disebabkan karena tidak ditambahkan pemanis atau sweetening agent. Selain itu, para panelis memberikan komentar bahwa ketika tablet hancur di dalam mulut, terasa masih ada partikel-partikel kasar. Sediaan ODT yang baik seharusnya tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman di dalam mulut. Kesimpulan dari jurnal ini adalah semakin besar konsentrasi cross-carmelosodium, maka semakin cepat waktu hancur tablet. Dari keseluruhan formulasi ODT zinc, seluruhnya telah memenuhi persyaratan waktu hancur yang telah ditetapkan oleh FDA, yaitu 30 detik. Pada formula 6 yang menggunakan cross-carmelosodium 5% adalah yang paling optimal karena menghasilkan tablet yang hancur dalam waktu 2 detik. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wisnuwati. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai jurnal nutrisi dari mineral. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Alfioni Devalin. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, pada jurnal tadi itu dijelaskan bahwa cross-carmelosodium ini termasuk salah satu super disintegran yang bisa mempercepat waktu disintegrasi tablet. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana mekanisme cross-carmelos ini lebih dapat mempercepat waktu desintegrasi daripada bahan pendistegran yang lain. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Alfioni Devalin. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Rahmat Utomo mengenai jurnal nutrisi dari tumbuhan, yang mana bunyi pertanyaannya yaitu kenapa pada proses pencampuran fase minyak dan fase air dalam pembuatan krim itu harus dalam keadaan yang panas. Nah, jawabannya akan dijawab oleh Aidil. Kepada Aidil, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat, di mana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pencampuran antara lain suhu, tegangan, dan waktu pengadukan, sehingga diperoleh sediaan krim yang berkualitas. Suhu pencampuran dapat mempengaruhi tegangan antarmuka sehingga mempengaruhi sifat fisik krim. Menurut penelitian Dwi Astuti, diketahui bahwa suhu pencampuran merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi stabilitas sediaan krim. Suhu pada saat pencampuran bahan-bahan sediaan krim harus dijaga karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pengkristalan ataupun pemadatan bahan yang terlalu cepat pada saat proses pembuatan sediaan krim. Mungkin segitu jawaban dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Aidil. Kepada Rahmat, apakah jawabannya dapat dimengerti? Baik, dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih Rahmat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua oleh Herlin Indasari mengenai jurnal nutrisi dari hewan, di mana bunyi pertanyaannya itu pada jurnal nutrisi dari hewan disebutkan bahwa pada formulasi emulsi itu ditambahkan guargam. Nah, kemudian guargam ini pada hasil mempengaruhi nilai pH dan kestabilan dari emulsi. Bagaimana peran guargam dalam emulsi ini dan bagaimana mekanismenya dalam mempengaruhi emulsi? Yang akan saya jawab sendiri.
Yaitu guargam ini merupakan salah satu polisakarida non-ionik yang diperoleh dari biji Chiamopsis tetragonolobus, yaitu dari tanaman guar, yang ditemukan berlimpah di alam. Nah, pada saat ini, guargam ini banyak digunakan sebagai zat pembawa yang potensial dalam pengiriman obat. Nah, untuk guargam sendiri, dia ini merupakan anionik yang di alam, di mana dia itu tetap stabil dan memberikan viskositas yang konsisten pada rentang pH yang luas. Nah, viskositas maksimum yang diperoleh dari guargam ini bisa berkisar antara 6 sampai 9 dan sedangkan terendahnya pada pH 3,5. Nah, bagaimana mekanismenya dalam emulsi itu adalah guargam ini membentuk ikatan hidrogen dalam media berair karena guargam ini memiliki banyak kelompok hidroksil di rantainya. Nah, struktur Manos dari guargam ini bersama dengan cabang-cabang galaktosa akan menambah jumlah kelompok hidroksil. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya sistem koloid yang terhidrasi melalui ikatan hidrogen, sehingga guargam ini dapat mempengaruhi dari kestabilan emulsi tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya. Bagaimana Herlin, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, Anci, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Herlin Windasari. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai jurnal minyak atsiri, tadi yang bertanya yaitu Yolanda Ulmisadila. Nah, bunyi pertanyaannya yaitu pada slide ke-33 dikatakan bahwa formula dengan basis HPMC itu baik secara warna, bau, serta tidak terjadi sineresis. Nah, apakah yang disebut dengan sineresis dan apa yang menyebabkan terjadinya sineresis dan bagaimana cara mengatasinya? Yang akan dijawab oleh Anggit. Kepada Anggit saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yolanda Ulmisadila. Nah, jadi Yola, sineresis itu merupakan proses keluarnya air dari struktur gel sebagai akibat dari terjadinya kontraksi volume. Nah, biasanya sineresis ini itu terjadi karena penyimpanan pada waktu yang lama. Dan ini juga terjadi karena fluktuasi pada suhu penyimpanan. Nah, untuk cara mengatasinya, itu kita bisa menambahkan humektan untuk mengikat air dari udara yang lembab sekaligus untuk mempertahankan air yang ada di dalam sediaan. Nah, pada jurnal ini, itu kan tidak terjadi sineresis ya. Nah, itu dikarenakan sudah menggunakan humektan. Nah, humektan pada formula minyak atsiri ini yang digunakan adalah propilen glikol. Bagaimana Yola? Apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya Anggit. Baik, terima kasih kepada Anggit dan Yolanda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai jurnal bahan alam kelautan yang disampaikan oleh Miftahul Jannah, yaitu pertanyaannya berdasarkan hasil pengamatan dari ada 3 formulasi tadi. Nah, ketiga formula itu memenuhi syarat pengujian organoleptis, homogenitas, pH, dan uji sentrifugasi. Nah, kenapa pada uji daya sebar Formula 3 itu tidak memenuhi persyaratan, sedangkan hasil pengujian daya lekat menunjukkan daya lekat yang paling lama pada formula ketiga. Nah, pertanyaan ini akan dijawabkan oleh Mustika Arfah. Kepada Mustika, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Miftahul. Jadi, dari hasil uji daya lekat, itu Formula 3 memiliki daya lekat yang paling lama di antara formula lainnya. Hal tersebut karena semakin tinggi konsentrasi HPMC, maka daya lekat suatu formula akan semakin besar. Formula 3 ini memiliki konsentrasi yang paling besar di antara kedua formula lainnya, yaitu Formula 1 dan Formula 2. Jadi tadi pertanyaannya kenapa Formula 3 tidak memenuhi syarat uji daya sebar. Jadi kita harus tahu dulu apa itu tujuan dari uji daya sebar. Jadi tujuan pengujian daya sebar ini adalah untuk mengetahui seberapa baik sediaan gel menyebar pada permukaan kulit karena
dapat mempengaruhi absorpsi obat dan kecepatan pelepasan zat aktif di tempat pemakaiannya. Jadi suatu sediaan yang baik dan lebih disukai apabila penyebarannya pada kulit mudah dan nyaman digunakan. Adapun syarat uji dari daya sebar ini untuk sediaan topikal yaitu 5-7 cm. Jadi bisa dilihat pada tabel 5 yang sudah saya jelaskan tadi, formula 1 memiliki konsentrasi HPMC yang lebih kecil di antara kedua formula lainnya, yaitu formula 2 dan formula 3. Formula 1 ini menghasilkan sediaan yang kurang kental jika dibandingkan formula 2 dan formula 3 sehingga memiliki rentang penyebaran yang lebih luas. Sedangkan formula 3 ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi di antara formula 1 dan formula 2 sehingga memiliki nilai daya sebar yang tidak memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 5. Jadi kesimpulannya jumlah konsentrasi HPMC yang digunakan pada sediaan gel ini dapat mempengaruhi hasil uji daya lekat dan hasil uji daya sebarnya. Semakin besar konsentrasi HPMC yang digunakan, maka akan menghasilkan hasil uji daya lekat yang semakin lama dan akan menghasilkan hasil uji daya sebar yang memiliki rentang penyebaran yang lebih sempit. Sekian saja dari saya. Apakah Miftahul dapat menerima jawabannya? Terima kasih Pada Mustika atas jawabannya. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mustika Arfa dan Miftahul Jannah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai jurnal nutrisi mikroorganisme yang disampaikan oleh Syalsabila. Nah, pada tabel slide ke-55, nah tadi itu dapat diketahui bahwa semakin banyak jumlah bakteri yang digunakan dan semakin lama waktu fermentasi menyebabkan peningkatan viskositas sediaan. Nah, apa yang terjadi pada keadaan tersebut? Nah, akan dijawab oleh Suci Ramahi. Kepada Suci, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, jadi apa yang terjadi jika semakin banyak jumlah bakteri yang digunakan dan semakin lama waktu fermentasi yang menyebabkan peningkatan viskositas sediaan. Nah, pada proses fermentasi, kafein dan laktosa dalam susu akan mengalami koagulasi menjadi asam. Nah, perubahan tersebut menyebabkan susu teragulasi dan membuat teksturnya menjadi kental. Lalu semakin meningkat waktu fermentasi dan jumlah bakteri yang digunakan akan menyebabkan minuman kopi probiotik semakin asam dan menyebabkan pH semakin menurun. Nah, viskositas minuman kopi probiotik dapat dipengaruhi oleh pH. Nilai pH akan menyebabkan denaturasi protein sehingga mengakibatkan yogurt menjadi kental. Semakin rendah nilai pH, maka viskositas minuman probiotik akan semakin tinggi. Bagaimana jawabannya Salsabila? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Suci sampaikan. Jawabannya bisa diterima. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Suci Ramahi dan Salsabila. Nah, untuk pertanyaan terakhir mengenai jurnal dari mineral yang disampaikan oleh Alfiani Divalin, itu pada jurnal dijelaskan bahwa cross carmelos sodium itu termasuk super disintegran yang dimana dapat mempercepat waktu desintegrasi dari tablet. Nah, bagaimana mekanisme dari cross carmelos ini sehingga lebih cepat dibandingkan dengan bahan pendistegran yang biasa? Yang akan dijawab oleh Wisnuwati. Kepada Wisnu, saya persilahkan. Baiklah, mekanisme dari cross-carmelosodium itu memiliki dua mekanisme kerja, yaitu penyerapan air yang cepat, di mana dia dapat menyerap cairan 100% hingga 200% air dengan cara aksi kapiler. Kemudian pembengkakan secara cepat dan besar atau disebut rapid swelling. Hal inilah yang menyebabkan tablet lebih cepat hancur. Sekian jawabannya, apakah bisa diterima, Alfioni? Baik, terima kasih atas jawabannya Wisnu. Bisa dipahami. Baiklah, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Wisnuwati dan Alfioni Devalin. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok nutrisi beserta sesi diskusinya. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1, kelompok farmasetikal yang telah ikut serta pada pagi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.